Puji Tuhan. Selamat pagi. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk memberkati. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan. Melalui pembacaan ayat ini, kita diajak untuk bertanding dalam pertandingan iman. Ini berarti kita harus mempertahankan iman kita. Paulus menasihati Timotius untuk tetap mempertahankan kemurnian Injil sesuai dengan standar yang kudus, sehingga tidak tercemar oleh guru-guru palsu. Kata bertanding menurut ayat ini sebenarnya adalah suatu kiasan dari dunia olahraga agar Timotius bersemangat dan mencurahkan seluruh tenaga untuk memenuhi kewajibannya untuk mengatasi melawan dari penentang Injil. Orang yang bertanding sama dengan berjuang, sekalipun dalam penderitaan. Paulus melihat hidup orang percaya seperti perjuangan, suatu pergumulan hebat terhadap musuh-musuh Injil. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita berjuang melawan penguasa di udara, iblis dan para pengikutnya. Melalui pembacaan ayat ini kita diminta untuk mempertahankan iman kita. Kita harus berjuang menghadapi kedagingan, menghadapi pengaruh dunia dan kuasa iblis. Sekalipun dalam penderitaan, dalam sakit, ketika kita mengalami hal yang tidak baik, difitnah, dalam kemiskinan, kita harus tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, kita harus mempertahankan iman. Syarat untuk mempertahankan iman
adalah harus bisa menguasai diri. Kita dapat baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Menguasai diri sama seperti mengendalikan diri dengan sadar, membuat perilaku yang baik yang tidak merugikan orang lain. Kita harus menjaga hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang baik. Dan kita harus menjaga apa yang kita lihat, mata kita, dan menjauhi godaan. Sebagai contoh, kita dapat menahan amarah, menahan hawa nafsu, mengubah sudut pandang pikiran kita, dan bersikap bijak. Kalau orang percaya mampu menguasai diri, maka ia akan memperoleh mahkota abadi. Seorang atlet akan memperoleh dan mengenakan mahkota sebagai hadiah atas kemenangannya. Dalam firman Tuhan, mahkota itu lambang kekuasaan dan kemuliaan. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan, kita juga belajar. Kita harus mempertahankan iman, sama seperti merebut hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hidup bersama Tuhan di sorga. Hanya orang percaya kepada Kristus yang mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Hanya Yesuslah yang dapat memimpin kepada keselamatan, kepada hidup yang kekal di sorga. Hidup bersama dengan Tuhan sebagai upah. Tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Mari kita bertahan saja. Orang yang mempunyai hidup kekal adalah orang-orang yang tekun dalam iman. Tekun hidup dalam kebenaran, dalam perbuatan yang baik, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya akan mengalami hukuman daripada Tuhan saja. Mari kita tetap pertahankan iman, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap mau taat dan setia kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang yang mengikuti program ini. Kiranya Tuhan tolong setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua umat Tuhan yang mengikuti program doa pagi ini. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mempunyai beban berat, masalah pekerjaan,
masalah rumah tangga, masalah pribadi. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami akhiri program ini. Mohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami, jaga, pelihara, lindungi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.